Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wa imamil mursalin wa qudwatis salihin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan pada kita banyak sekali nikmat, rahmat dan karunia yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai dari nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi umur sehingga kita masih berada di dunia ini, belum berpindah ke alam selanjutnya yaitu alam akhirat. Alhamdulillah kita diberi kondisi sehat sehingga kita bisa beraktivitas baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Alhamdulillah kita diberi kefahaman, keyakinan akan keutamaan salat-salat fardu kita kerjakan di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Keutamaan salat fardu bagi laki-laki kita kerjakan secara berjamaah daripada kita kerjakan sendiri-sendiri. Keutamaan bagi kita laki-laki berjamaah di masjid berbanding tempat-tempat lain. Sehingga alhamdulillah pada maghrib ini kita sudah tinggalkan sementara rumah-rumah kita, kegiatan-kegiatan kita untuk kita bisa sampai di rumah Allah ini dan kita sholat maghrib di awal waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat menjadi orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid, mencari masjid ketika waktu-waktu sholat fardu. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang laki-laki selalu salat fardunya berjamaah di masjid. Salah satu yang disebut di hadis Sahih Bukhari adalah 7 golongan yang tidak akan merasa perihnya huru-hara mahsyar. Satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah selesai sholat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk di dalam halaqah kita untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah malam ini menjadi pertemuan pertama kita setelah kita istirahat karena Ramadan. Setelah itu ada hari raya Idul Fitri. Setelah itu mungkin banyak dari jamaah yang puasa sunat Syawal.
Maka saya dihubungi Ustadz Wahyu untuk bisa kita kembali mulai kajian halaqah kita. Para jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita, saya sampaikan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita tidak ketemu barangkali selama Hari Raya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang baik. Kulla amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah terima semua amal-amal soleh kita di Ramadan, baik itu yang ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunat lainnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Allah secara umur dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma a'id ilaina Ramadana a'waman adidah wa azminatam madidah. Biasa doa ini di sholat qiyamul lail, di witirnya di 10 akhir itu dibacakan oleh Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Allahumma a'id ilaina Ramadana a'waman adidah wa azminatam madidah. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena banyak kelebihan, keagungannya, keistimewaannya, keberkahannya yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Para jamaah rahimakumullah, insya Allah kajian kita mulai malam ini dan seterusnya sampai kita bisa menyelesaikan ini, kita masuk membahas tentang tanda-tanda besar daripada kiamat, ya, al-alamat al-kubra, ya, tentang tanda-tanda besar mendekati terjadinya kiamat. Yang kita sudah bahas sebelum ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terjadi secara berulang-ulang. Seperti ombak di laut, ada kalanya dia besar, ada kalanya kecil. Jadi yang akan kita bahas ke depan ini adalah tanda-tanda yang belum terjadi dan diberitahu oleh Nabi akan terjadi. Dan ini kalau oleh para ulama dimasukkan ke dalam kelompok tanda-tanda besar yang menunjukkan kepada sudah sangat dekatnya terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini. Tapi satu hal yang sudah kita bahas di awal, tetap kapan kiamat itu terjadi itu enggak ada ilmu di siapapun. Tidak ada di Nabi, tidak ada di Jibril, itu hanya ilmunya di sisi Allah. Jadi ketika sudah datang tanda yang besar, seberapa jaraknya lagi dengan kiamatnya itu tidak ada yang tahu. Sehingga Nabi yang kita awali dulu membahasnya dari hadis Jibril, ya, ketika Jibril tanya ke Nabi tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kemudian beritahu aku tentang kiamat kapan, sehingga Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Maka kemudian Jibril menanyakan ke Nabi, apa? Beritahu aku kalau begitu tanda-tandanya. Akhbirni an amaratiha. Nah, maka kita sudah sebutkan di awal bahwa para ulama yang menulis ya tentang tanda-tanda kiamat itu biasanya membagi kepada 3 kelompok.
Yang pertama, tanda-tanda sudah terjadi dan nggak berulang lagi dia. Yang kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi sekarang dan dia akan berulang-ulang, ya, terjadinya seperti tadi ombak di laut. Nah, yang ketiga adalah tanda-tanda belum terjadi tapi nanti diberitahu Nabi akan terjadi. Nah, kita ya sudah selesai dari tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang dia terjadi, dan kita akan mulai bahas tentang tanda-tanda yang akan terjadi melalui kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini. Itu terjemah judul kitabnya, Ahdatsun Nihayah, kejadian-kejadian di akhir zaman wa Nihayatul Alam, dan berakhirnya alam semesta ini, ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk tanda-tanda yang akan terjadi, ya, saya mohon maaf untuk kemudian ke depannya saya tidak buka ruang tanya jawab. Karena apa? Ya karena ini kejadiannya belum terjadi, perkara masih gaib. Kemudian saya tahunya juga hanya apa yang ada dibilang di kitab ini. Ya, di luar itu ya saya juga tidak tahu. Nah, maka oleh karena itu ya kita mengimani sesuatu ya karena apa? Yang menyampaikan ini adalah benar bahwa Rasulullah, karena hadisnya sahih. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah, la yantiqu anil hawa, tidak berbicara karena sumber nafsunya. In huwa illa wahya yuha, itu semua sumbernya wahyu. Sumbernya adalah wahyu. Maka saya akan baca apa yang ada di kitab ini, dan saya tidak punya kitab lain yang membahas tentang tanda-tanda kiamat. Dulu saya punya kitab lain yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, tapi nggak tahu lagi di mana kitabnya. Kecuali nanti ya kalau saya bisa dapat kitab lain yang mungkin lebih luas lagi, ya. Karena kalau kita merujuk ke misalnya kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari, kita cari bab tentang tanda-tanda kiamat, maka yang hanya di Sahih Bukhari. Kalau kita cari Sahih Muslim, hanya di Sahih Muslim. Nah, sementara seperti kitab ini sudah mengumpulkan berbagai hadis-hadis, ya. Ya tentunya tidak semua juga mungkin beliau masukkan, ya. Para jamaah rahimakumullah, saya baca tentu juga tidak semua. Kalau semua ini panjang, dan beliau saya lihat kadang-kadang membahasnya sedikit keluar dari tema ketika ketemu dengan perkara lain. Kata beliau di kitabnya ini, a'taqidu anna jullal alamatis sughra allati akhbara anha rasul rabbil ardi was samawati qad waqa'at bistithna alamatin qalilah. Saya yakin bahwa tanda-tanda kecil dari mendekatnya terjadi kiamat yang sudah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengetahuannya kepada kita,
itu pada umumnya sudah terjadi dalam kehidupan ini. Tanda-tanda kecilnya, ya, seperti yang kita sebut yang lalu, ya, terjadinya fitnah zaman, tersebarnya riba, tersebarnya zina, ya. Kata pengarang kitab ini Syekh Muhammad Hasan bahwa sebahagian besar tanda-tanda kecil dari mendekati terjadinya kiamat yang diberi daun Nabi itu sudah terjadi dalam kehidupan real ini. Kecuali beberapa lagi yang sedikit itu memang juga ada yang belum dari tanda kecil, ya. Minha ala sabilil mithal, contoh tanda kecil belum terjadi, ya, masuk kelompok tanda kecil tapi belum terjadi. Tadi umumnya tanda-tanda kecil seperti yang Nabi beritahu, pengembala ternak, ya, yang berjalan dengan kaki nggak ada sandal untuk menggambarkan kemiskinan mereka, berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Nah, kau udah terbukti sekarang, seperti yang kita sebutkan, bahwa seorang budak akan melahirkan pemimpin. Sudah terjadi juga, ya, Daulah Mamalik, ya, dinasti para budak dalam sejarah Islam. Ada yang lain-lain. Bahwa ada beberapa tanda dalam kelompok kecil belum terjadi, ada. Sebagai contoh, ya, diberitahu di sini marawahu al-Imam Muslim. Ya, ini hadisnya kan sahih Muslim. Min hadithi Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Hurairah, berarti di antara sahabat yang dengar sabda Nabi ini Abu Hurairah. Kalau dalam istilah ilmu hadis disebut dengan ujung sanad. Berarti awal sanadnya Imam Muslim. Nabi bersabda apa? La taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Ini diantara yang belum terjadi, ya, sebagai contoh, tapi masuk kelompok tanda kecil, ya. Apa? Rasulullah memberitahu tidak akan terjadi kiamat, artinya hancurnya alam semesta ini, la taqumus sa'atu, melainkan mengeringnya sungai Furat yang ada di Irak, ya. Kemudian di sungai itu nanti ada gunung emas, ya. Sekarang malahan ada juga saya baca di Detik itu, artinya berita bahwa sungai Furat itu sudah mengering, ya. Mengeringnya sungai Furat, dan di dalamnya itu ada gunung emas. Lalu kemudian apa? Yaqtatilun nasu alaihi, orang berkelahi bunuh-membunuh untuk memperebutkan emas itu yang ada di gunung tadi dalam sungai itu. Fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, sehingga dalam 100 orang itu 99-nya terbunuh, berkelahi rebut-rebut emas itu. Sehingga kata Nabi apa? Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Sehingga setiap dari orang yang rebut-rebut emas tadi, ya, karena dikatakan dalam 199-nya yang mati, satu yang selamat.
Maka setiap orang yang rebut-rebut itu mengatakan mudah-mudahan sayalah yang selamat, yang satu itu, yang lain yang mati. Ya, tapi setiap orang akan mengatakan kalimat itu. Ya. Nah, ini kan contoh ya kejadiannya belum terjadi. Nah, jamaah rahimakumullah, wa fi riwayatin ukhra fi sahih Muslim, juga masih dalam sahih Muslim dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Bahkan siapa yang hadir untuk merebut emas itu dia nggak dapat. Dia nggak dapat karena udah berkelahi tadi, duluan mati sebelum dapat ambil emas, udah duluan mati, saling bunuh-bunuh. Ya. Kata pengarang kitab ini Syekh Muhammad Hasan, wala raiba anna hadzal jabala innama huwa jabalun min dhahabin haqiqiyyin wa laysa kama qala ba'du ahli al-ilmi al-muradu bidh-dhahab huwa adh-dhahabul aswadu an-naft. Bahwa yang disebut Nabi ini, kata pengarang kitab ini, dengan gunung emas, ini betul-betul emas yang sebenarnya, bukan seperti yang dipahami sebahagian para ulama. Yang dimaksud emas di sini adalah bukan emas yang hakiki, tetapi dia emas hitam. Artinya apa? An-naft, ya. Mungkin kalau bahasa orang ini, ya, saya tidak tahu bahasa orang ini apa, cuma saya dengar orang Arun bilang, ya, itu kalau dari gas itu bisa gas, bisa aspal yang paling rendah dari dia itu jadi aspal, kemudian dia macam-macam, ya, sehingga mungkin yang pertama disebut konsentrat, dah begitu, kemudian dari siang nanti di apa namanya, diproses sehingga ada yang jadi gas, ada yang jadi minyak. Nah, minyak dengan beragam juga itu dari yang sama dia. Jadi ada yang jadi gas, ada yang jadi minyak, nanti minyak ada yang solar, ada yang bensin, nanti yang paling buruk dari kualitasnya adalah aspal, ya, aspal. Jadi ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ini tadi apa? Ya, tadi sumber daya mineralnya, bukan emas sesungguhnya, ya. Apa yang sekarang banyak diambil di Saudi sebagai produser utama yang tadi minyak, misalnya di Kuwait, misalnya di Qatar. Nah, tetapi kata pengarang kitab ini, yang disebut dengan emas oleh hadis ini emas sebenarnya, bukan sumber daya mineral tadi dari gas, minyak, kemudian aspal dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, kata beliau, wa nahnu na'ishul ana asr al-ittisalat wal muwasalat wa sayadhhar kullu syai'in fi hinihi. Ya. Kita sekarang hidup di zaman, ya, kemajuan teknologi lah bahasa ininya, maka insya Allah segala sesuatu itu pada waktunya nanti akan terlihat. Yang disebut gunung emas di sungai Furat di Mesir, di Irak itu nanti akan muncul pada waktunya, akan ditemukan. Lakin tabqa ba'dul alamat allati takunu muqtarinatan bil alamat al-kubra kama dzakartu wa sa'adhkuruha fi hiniha ma'al alamat insyaallah jalla wa ala. Jadi beberapa juga tanda-tanda kecil lain nanti, ya, berhubungan dengan terjadinya tanda-tanda besar.
Lalu pengarang kitab ini mengatakan, ta'alau, mari, ya sudah ditinggalkan tanda-tanda kecil, ada beberapa yang belum terjadi, disebut satu contohnya tadi. Linata'arrafa 'ala al-'alamat al-kubra allati dzakaraha as-sadiq alladhi la yantiqu 'anil hawa fi hadithihi as-sahih alladhi rawahu Muslim min hadits Hudzaifah Al-Ghifari qala Hudzaifah. Nah, mari sekarang kita masuk kepada membahas tanda-tanda besar seperti yang diberitakan oleh yang tidak berbicara karena nafsunya, tapi semuanya adalah sumber wahyu. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah Al-Ghifari, Hudzaifah berkata, ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaruna. Kata Hudzaifah, pernah satu ketika muncul Nabi, datang kepada kami, dan kami para sahabat sedang mendiskusikan sesuatu. Lalu Nabi tanya, ma tadzakaruna, kalian sedang diskusi apa? Ya, sedang bahas apa? Ya. Qalu nadhkuru as-sa'ata. Para sahabat menjawab, kita sedang membahas tentang kiamat. Jadi kata Hudzaifah Al-Ghifari, ketika kami sedang membahas tentang kiamat, muncullah Rasulullah datang kepada kami, lalu bertanya, apa yang sedang kalian bahas? Para sahabat menjawab, adalah tentang kiamat. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Lalu Nabi mengatakan, sekali-kali tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian melihat 10 tanda-tanda. Ini yang menjadi tanda-tanda besar, belum terjadi. Tidak akan terjadi, lan dalam bahasa Arab sama sekali enggak akan terjadi. Sehingga kalian melihat 10 tanda duluan terjadi, baru setelah itu tadi kiamat, hancurnya alam semesta ini terjadi. Fadzakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabbata wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibni Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. 10 tanda itu disebut Nabi. Pertama ad-dukhan, asap. Ya, nanti masing-masing ini dibahas. Yang kedua dajjal. Yang ketiga dabbah, binatang. Ya, yang bisa bicara. Yang ketiga tulu' asy-syamsi, yang keempat tulu' asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian apa yang berikutnya? Kelima, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa putra Maryam untuk mengalahkan Dajjal. Wa Ya'juj wa Ma'juj, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusufin, berikutnya terjadi 3 gerhana.
khasfun bil masyriq, gerhana di wilayah timur, wa khasfun bil maghrib, gerhana di wilayah barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, gerhana di jazirah Arab, wa akhiru dzalika, tanda paling terakhir adalah narun, api, takhruju minal Yaman, akan keluar dari arah Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia kepada mahsyar. Nah, ini Nabi sebut 10 tanda ini. Pengarang kitab ini mengatakan, waqad waradat hadhihi al-alamatul kubra bighairi hadha tartib. Ada juga dalam hadis-hadis yang lain, ke-10 tanda yang disebut Nabi ini tidak mengikut tertib ini. Kalau ini tertib tadi dibilang pertama apa? Dukhan, asap. Yang kedua yang dibilang apa? Dajjal. Yang ketiga tadi binatang. Ya. Yang keempat terbitnya matahari dari arah barat. Ada hadis-hadis lain yang menyebutkan juga ke-10 tanda ini, tapi tidak mengikut tertib ini. Nah, ya tentu ulama yang sekelas beliau ini ya sudah mengkaji hadis-hadis semua tentang tanda-tanda kiamat, maka berani mengomentari seperti ini. Ya, kalau kita yang belum baca kan tidak berani. Maka kata beliau apa? Fatartibu fi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa al-maqsud minhu anna nafs al-alamati sataqa'u bihadha tartib. Nah, tertib yang ada pada hadis ini juga pada hadis-hadis yang lain yang berbeda tertibnya, itu tidak bermaksud bahwa akan terjadi mengikut tertib ini. Kalau tertib di sini kan duluan terjadi dukhan tadi, asap. Kemudian kedua dajjal. Ya, ketiga tadi binatang. Jadi di hadis lain tertibnya beda lagi. Nah, tertib ini tidaklah bermakna, ya, setelah tentu dikaji hadis-hadisnya, bahwa tanda-tanda ini akan terjadi mengikut tertib ini. Tidak seperti itu. Lianna ahaditsa ukhra sahihatun qad thabatat anhu sallallahu alaihi wasallam bihadza tartib alladhi warada fi hadits Hudzaifah fi sahih Muslim. Disebabkan hadis-hadis yang lain yang derajatnya juga sahih itu tidak sama dengan tertib dalam hadis Hudzaifah Al-Ghifari ini. Lalu beliau mengomentari karena sudah mengkaji. Nah, maka seperti saya sebut, ya, ulama Arab itu, ya, kalau disebut misalnya, ya, profesor tafsir, itu semua tafsir dia udah baca. Dan ditanya tentang Quran itu kayak mana tahu. Dan dia hafal Quran. Jadi kalau disebut dengan Syekhul Hadis, itu semua itu tahu. Itu. Nah, mohon maaf. Sekarang kita ini kan sebentar-bentar apa namanya, ya bukan karena saya tidak ini ya, apa pengukuhan guru besar. Sekarang ntar pengukuhan guru besar. Kalau di Arab udah guru besar itu masya Allah, nggak bawa kitab. Kalau kita tanya apa-apa di kepala semua. Maka Syekh Muhammad Hasan ini mengatakan apa? Wa ba'dal jam'i baina kulli riwayati wat tarjih yatabayyan lana
setelah mengumpulkan semua riwayat-riwayat hadis tentang tanda-tanda besar kiamat tadi, dan kemudian mentarjih, artinya memilih mana yang lebih kuat, yatabayyanu lana kama qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa ghairuhu min ahli ilmi. Beliau pun kutip juga pendapat ahli hadis yang lain. Jelas bagi kita, ya, dan ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah seluruh hadis sahih Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari. Dan juga para ulama lain apa? Anna khurujad dajjal huwa awwalul alamati. Nah, setelah dikumpulkan semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda tadi kiamat, yang tanda besarnya tertibnya berbeda-beda, ya, maka ulama ahli hadis menyebutkan bahwa yang pertama dari tanda-tanda itu terjadi adalah munculnya Dajjal. Itu jadi tanda pertama. Walaupun di susunan hadis Huzaifah sendiri tadi adalah di nomor 2, Dukhan dulu baru Dajjal. Tapi setelah ditelaah semua hadis-hadis kemudian ditarjih, maka para ulama hadis mengatakan tanda-tanda besar yang pertama sekali dari 10 tadi muncul adalah munculnya Dajjal. Ini tanda yang pertama. Wal ayat al-'idham al-mu'dhinah bitaghayyuri ahwalil 'alam 'ala wajhil ardi. Munculnya Dajjal menjadi pertanda besar akan berubahnya kondisi di atas muka bumi ini. Ya. Kalau sekarang ya seperti kita sebut zina merajalela kalau di Eropa, misalnya di kita aja negeri syariah waktu digerebek oleh pemerintah kota. Ada juga negeri syariat. Kayak mana di tempat lain, ya. Khamar misalnya di negara Eropa udah memang tradisi, ya. Riba di negara-negara Islam, kecuali di kita aja, di seluruh Indonesia selain di Aceh ini kan mana-mana bank konvensional, lebih banyak orang Islam nabung di bank konvensional daripada bank yang ini, ya. Tetapi ya keburukan yang ada sekarang ini di dunia, ya, itu tidak sebanding dengan nanti dahsyatnya keburukan ketika Dajjal datang. Jadi hadirnya Dajjal ke dunia ini nanti menjadi pertanda perubahan dramatis tentang kondisi manusia di bumi ini. Karena nanti Dajjal mendakwahkan orang untuk beriman kepadanya, maka gelombang manusia yang besar kemudian beriman kepada Dajjal dalam waktu yang singkat. Itu yang disebut nanti dengan perubahan yang dahsyat. Apa? Orang-orang pada beriman kepada Dajjal dan mengikut dakwahnya Dajjal. Ya, kalau sekarang ada orang murtad satu-satu gitu, nanti ya apa namanya, ya, murtad masal. Jamaah rahimakumullah, lalu disebutkan wa yantahi hadha at-taghyiru fi ahwalil ardi binuzuli Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam biqatli Dajjal walid-du'ai ala Ya'juj wa Ma'juj kama sa'ubayyinu bitafsil insyaallah ta'ala.
Kapan kondisi manusia di alam dunia ini berubah lagi kepada baik setelah tadi berubah drastis, dramatis dengan kemunculannya Dajjal adalah ketika datang Isa putra Maryam yang membunuh Dajjal dan mendoakan kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini akan dijelaskan secara terperinci oleh pengarang kitab ini di pembahasan tentang nanti turunnya Isa, tentang Ya'juj wa Ma'juj. Wa tulu'u syamsi min maghribiha awwalu al-ayatil 'idham al-mu'dhinah bitaghayyuri ahwalil 'alamil 'alwi. Perubahan kondisi manusia di dunia ini terjadi secara drastis dan dramatis ketika datangnya Dajjal. Kondisi langit itu berubah ya, secara menjadi berubah kondisinya adalah dengan terbitnya matahari dari arah barat. Itu berubah. Tadi datangnya Dajjal berubah kondisi manusia di dunia ini. Kalau kondisi luar angkasa ya, itu perubahannya dengan terbit matahari di sebelah barat. Wa yantahi dzalika bi khurujid dabbah. Nah, dan berakhirnya kondisi perubahan tadi luar angkasa tadi dengan keluarnya binatang tadi. Fa'ala ar-rajihi anna ad-dabbah takhruj fi nafsi al-yawm alladhi satatlu'u fihi asy-syamsu min maghribiha. Pendapat yang kuatnya bahwa binatang itu pun keluar pada hari yang sama dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Lianna asy-syamsa idza tala'at min jihatil maghrib kama sa'ubayyinu insyaallah ta'ala la tuqbalu taubatut taibin wa min thamma takhruj ad-dabba fi nafsi al-yawm litusammi al-mu'min bi sifatil iman wal kafir bi sifatil kufr min babi at-tatimmah litamyiz baina ahli iman wa ahli kufri wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi karena kalau sudah terbit matahari di sebelah barat itu sudah tidak diterima lagi taubat, maka ya datanglah tadi binatang yang saya juga belum baca tentang binatang ini yang akan nanti ya memilah ya, antara mana orang beriman, mana orang yang kafir. Karena orang kafir pada hari itu mau beriman lagi nggak bisa lagi, ya nggak bisa lagi. Karena ketika matahari terbit di sebelah barat, pintu taubat udah ketutup, tidak akan ada lagi. Ini jamaah rahimakumullah. Insya Allah nanti ya kita sambung membahas Dajjal ini apa dari manusia atau dari jin. Kemudian bagaimana fitnah Dajjal itu beratnya, berapa hari Dajjal di bumi ini ya. Kemudian apa kemampuan dia sampai kemudian tadi orang cepat sekali beriman kepada dia, dan nanti sampai kepada siapa yang kemudian membunuh dia. InsyaAllah nanti kita akan sambung ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.